Inilah Piagam Madinah dan latar belakang sejarah kelahirannya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau saat kota terakhir masih bernama Yasrib. Di sana terdapat dua kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun lamanya. Dua kabilah besar di Yasrib tersebut adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi Bani Quraisyah dan kabilah Khazraj dengan sekutu Yahudi Bani Nadir. Tercatat sekitar 120 tahun dua kabilah tersebut bertikai. Kendati demikian, kedua kabilah tersebut sebenarnya merindukan perdamaian, tetapi tidak menemukan sosok yang menyatukan mereka. Akibat perseteruan dua kelompok suku di Yasrib itu, setidaknya telah terjadi 4 perang besar, yaitu Perang Sumir, Perang Ka'ab, Perang Hadib, dan Perang Bu'ath. Ratusan korban sudah berjatuhan dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, sejak 2 tahun sebelum hijrah, tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW sering dihubungi oleh beberapa tokoh dari Yasrib, baik berasal dari kabilah Aus dan Khazraj. Meski Nabi Muhammad SAW memiliki banyak musuh di Mekah, ia tetap terkenal atas reputasinya sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya, serta pernah menyelesaikan perselisihan terkait peletakan Hajar Aswad saat pemugaran Ka'bah. Para pemuka kabilah di Yasrib menyadari bahwa keadaan sosial politik di kota itu mengalami krisis, sehingga membutuhkan seorang hakam atau arbitrator yang mampu menyelesaikan sengketa dua suku besar. Dan mereka lantas sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang layak dan kapabel untuk menjadi sang arbitrator guna menyelesaikan konflik tersebut. Pada saat bersamaan, perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah juga mengalami jalan buntu. Maka itu Rasulullah SAW mengajak kaum muslim di Mekah yang masih berjumlah sedikit untuk hijrah menuju Yasrib, tentu dengan harapan dakwah Islam disambut lebih baik oleh warga kota tersebut. Lantas pada tahun 622 Masehi atau tahun pertama hijrah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan berbagai kalangan yang terdiri dari beragam suku, ras, agama di Yasrib yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Sebelum Anda lanjutkan menonton video ini, jangan lupa dukung terus Minda Channel dengan klik like, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dimanapun kalian berada. Berikut ini adalah isi Piagam Madinah. Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi SAW itu memuat 47 pasal yang di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Dalam bidang politik pertahanan misalnya disebutkan bahwa seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai satu umat dan wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan bela negara bila sewaktu-waktu ada serangan musuh dari luar. Yang kedua, semua kaum muslimin dengan berbagai latar belakang suku seperti suku Quraisy, Bani Auf, Sa'idah, Al-Haris, Susam, An-Najr, Amr bin Auf dihimbau untuk tetap kompak bekerja sama seperti halnya dalam membayar diat dan membebaskan tawanan. Selanjutnya yang ketiga, sesama muslim dan juga Yahudi yang tergabung dalam perjanjian tidak diperbolehkan membuat persekutuan baru tanpa seizin pemerintahan Rasulullah SAW. Yang keempat, sesama kaum muslimin dan Yahudi berada dalam satu barisan menentang orang-orang zalim dan berbuat kerusakan. Yang kelima, Madinah adalah kota suci sehingga diharamkan berperang dan pertumpahan darah kecuali kepada mereka yang melakukan pelanggaran
mengancam stabilitas negara, dan mengoyak kerukunan beragama. Dalam hal kebebasan beragama, perlindungan dan kesetaraan di mata hukum, misalnya disebutkan bahwa siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan muslimin maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditentang bersama-sama. Yang kedua, kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersekongkol dengan pihak lawan. Yang ketiga, selama tidak melakukan pelanggaran, kelompok Yahudi dan sekutu-sekutunya berhak atas perlindungan, pertolongan, dan jaminan negara. Sementara yang keempat, baik kaum muslimin maupun kaum Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dan yang kelima, jika pendukung piagam diajak berdamai dan semua pihak yang terlibat perjanjian memenuhi perdamaiannya, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan damai tersebut.